Melihat Allah dalam berbagai kemudahan hidup tentunya tidak membutuhkan perjuangan yang berat. Hal yang paling sulit dan membutuhkan sebuah perjuangan adalah melihat Allah dalam berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Bahkan dalam situasi seperti ini, orang yang menyebut diri pengikut Kristus, pendoa, suci dan bermartabat pun belum bisa melihat siapa sebenarnya Tuhan atau Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, Filipus berkata kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Allah kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Inilah kesulitannya, bahwa Filipus, orang yang selama ini mengikuti Yesus dan dekat dengan Yesus, masih mempertanyakan di mana keberadaan Allah. Dari sinilah kita bisa melihat dan menyimpulkan motivasi seseorang mengikuti Tuhan, beragama, atau berdoa, atau beriman. Sangat mudah kita menemukan dan melihat Allah yang menjanjikan kemudahan-kemudahan hidup daripada Allah yang berinkarnasi dalam seluruh hidup dan perjuangan manusiawi kita. Konsep para murid masih mencari Allah dalam kehebatannya mengatur kehidupan mereka. Maka boleh kita katakan sia-sia apa yang dilakukan Yesus selama ini. Namun toh para muridnya belum juga mengalami Allah dalam seluruh hidup dan pekerjaan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengatakan, "Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Pertanyaannya adalah, kita mengatakan kita ini murid Yesus, namun apa yang telah kita lihat dalam diri Yesus? Jawablah dalam kejujuran nurani kita masing-masing. Setidak-tidaknya ada dua hal. Pertama, kita bisa melihat bahwa dalam Yesus kita menemukan Allah yang masuk dan tinggal dalam hidup manusia melalui keluarga sederhana di Nazaret, dan tinggal dalam Yesus, anak seorang tukang kayu. Allah yang kelihatan seperti ini tidak meninggalkan cerita dalam diri kita, karena kita hidup membutuhkan cerita-cerita hebat dan spektakuler. Kita tidak akan bercerita tentang dosa kita, kesederhanaan kita, bagaimana Allah masuk dalam keluarga kita yang sederhana dan butuh perjuangan. Karena kita hanya akan bercerita tentang Tuhan yang menempatkan kita dalam kursi-kursi empuk kehidupan dalam dunia yang penuh dengan sandiwara ini. Kedua, di dalam diri Yesus kita melihat Allah yang masuk dalam perjuangan hidup manusiawi kita. Ada berbagai keyakinan yang hanya berbicara tentang Allah yang menjanjikan kehebatan dan kenyamanan. Tetapi di dalam Yesus kita menemukan Allah yang berjuang dalam kehidupan kita. Peristiwa salib adalah perjuangan Allah memasuki kehidupan kita, dan adalah sebuah contoh bagaimana kita sebagai orang beriman meyakini bahwa Allah ada dalam perjuangan hidup kita yang paling berat sekalipun. Saudara-saudariku yang terkasih, kemampuan kita melihat Allah dalam seluruh hidup dan karya Yesus akan menjadi bukti bagaimana iman kita itu memiliki kualitas atau nilai lebih yang memberikan harapan hidup kepada banyak orang. Jika kita tidak melihat Allah dalam seluruh karya Yesus, maka praktek beriman kita itu hanya sejauh ada stimulus yang mengenakan atau membesarkan rasa bangga kita. Jika tidak, maka kita akan dirasuki oleh perasaan iri hati dan kecemburuan, sebagaimana apa yang dihadapi Paulus dan Barnabas dalam diri orang-orang Yahudi yang sudah mengenal Yesus. Semoga kita
semakin menemukan Allah dalam diri Yesus dan seluruh karyanya, di dalam rumah tangga kita yang sederhana, di dalam pekerjaan-pekerjaan kita yang sederhana, dan di dalam perjuangan hidup kita yang paling berat sekalipun.